yang ada di pihaknya Ciwenda, siapa yang mau lihat anak-anak, siapa yang mau ngeliatin anak-anak, itu alasannya dan itu make sense buat aku, ya. Oh, ya benar Oke, juga. oke. Nah, itu make sense buat aku. Aku tidak membahas Oke. keributan dia yang lain, tapi itu jawabannya Jordi saat aku tanya. Ingat Iya. ya, Ko Jordi, Mm-mm. ini lagi begini, jangan sampai kamu kesannya melukai hati kakakmu. Ya, aku udah tahu, Mm. Kak, tapi bagaimanapun kan ini ponakan-ponakan aku. Kalau nggak aku yang melihat, yang ngawasin, siapa perwakilan dari keluarga? Itu jawabannya Jordi, ya teman-teman ya. Oke, ya. Setelah itu, aku kemarin waktu ke Korea, begitu pulang satu pesawat sama Jordi. Jordi habis ada kerja di Korea. Mm-mm. Lalu aku tanya, nah kan ribut kan? Udah dibilangin jangan ribut. Jordi bilang gini, Kak, aku sampai bingung mau jawab apa. Aku pergi aja. Untung pas kebetulan dia pun banyak kerjaan ke New York dan kemana. Aku Iya. tidak membenarkan apa yang Ciwenda omongkan kali ini. Aku juga nggak bisa belain. Kata dia begitu. Artinya aku melihat bahwa Jordi juga bijak. Maksudnya mana yang memang Wendanya merasa oversight dan salah, ya Jordi pun mengatakan itu salah gitu. Dengan perkataan-perkataan di live dia, aku pun udah nggak bisa ngebela, Kak. Ya sudah, aku nggak mau ikut campur, Kak. Aku fokus kerja aja. Kalau sekarang aku juga nggak bisa berkata apa-apa. Gitu ya. Kalian Betul. mau pret, mau percaya, mau enggak, terserah. Karena ini aku mengatakan apa adanya. Kalau Iya. misalnya ada perselisihan antara adik kakak, udah biasa, itu semua orang terjadi. Tetapi Iya. menurut aku ada bijaknya Jordi di saat ada perceraian fotonya sama mantan istrinya. Kenapa dia lebih terlihat dekat sama Wenda? Alasannya karena siapa lagi yang Iya. bisa melihat ponakan-ponakannya perwakilan dari keluarganya kalau nggak matanya dia, gitu ya. Oke, oke. Nah, jadi kendati pun apa namanya Kak Fitri ini kan lebih sering curhat sama Ruben, tetapi inilah posisi Kak Fitri yang bikin saya kagum ya. Jadi dia tidak semelulu membenarkan apa tentang yang Ruben. Kalau ada yang dia butuh bagi dia ini tidak, si Jordi ini ndak begini, ndak begitu, dia akan dengan tegas mengatakan Ya, emang itu begitu gitu. adanya, emang begitu. Iya, iya nggak usah emosi. Aku kan lagi membelamu ini loh Kak. Iya, senyum dulu Kak Fitri, senyum, senyum. Ayo Senyum. tanya coba masalah 20 M itu Ira. Ah, tunggu dulu. Aku lagi tertarik membahas melihat sosok Bapak Minola Sebayang yang betul-betul ya maksudnya dia kan pengacara senior 20 tahun di kancah hukum entertainment ya kan, banyak artis ya yang dia ceritanya, bahkan banyak yang kontrak permanen sama dia. Dan dia ini di kasus ini mulai dari kasus geprek bensu, hujatan kepada Onyo, perceraian, sampai dengan sekarang ini dia memahami banget alur ceritanya. Kemudian dia sepertinya membela banget hak-hak hukum daripada kliennya, sampai berfungsi sebagai juru bicara kayak gitu. Menurut Kak Fitri seperti apa? Apakah ini bagus atau enggak atau gimana? Oke, ini khusus untuk komen terhadap Bang Minola Sebayang ya. Halo Bang Minola, mudah-mudahan nanti yang melihat penggalan ini. Jadi aku mengenal Bang Minola ini menjadi lawyernya Ruben dan keluarga itu dalam posisi Ruben itu zamannya geprek bensu yang ada di mana-mana, yang aku kagum banget udah bisa sampai mau menyaingi KFC saat itu. Nah, artinya secara ekonomi, secara kehidupan itu Ruben itu pernah bukan pernah sampai sekarang juga berjaya ya, pernah membahagiakan istrinya yang Bang Minola lihat. Iya. Gitu kan. Nah, mungkin menurut aku kenapa Bang Minola itu udah seperti pakai emosional keluarga, karena dia melihat bagaimana perlakuan Ruben ini terhadap istrinya dulu. Gitu. Bagaimana dia membahagiakan keluarganya dulu. Nah, sekarang terjadinya perceraian yang dibahas itu kan masalah-masalah materi yang menurut mungkin penglihatan Bang Minola dulu, bagaimana Ruben itu meratukan istrinya pada saat itu. Jadi sebagai pembela itu Bang Minola ini paham dari zaman dulu bagaimana kehidupan mereka sebelum bercerai. Sampai sekarang ini kan berkali-kali sebetulnya Ruben juga cerita, Kak, Bang Minola itu udah sakit hati banget Kak. Kak mau ngomong gue ini, udahlah, dia pasti tahu kapan dia bakal berbicara gitu. Iya. Itu loh. Kalau aku melihatnya memang ya Bang Minola membela ini karena dia bukan hanya
menerima kasus baru dan kenal sama orang yang baru gitu sebagai lawyer, dia kan mengikuti perjalanan keluarga dia sebelumnya. Jadi tahu yang Oke, mana yang benar gitu ya. Ya. Ada beberapa statement dari Sarwenda dan juga ada satu kali dari Jordi yang katanya ada hubungannya dengan pembukaan aib. Tunggu kesabaranku habis, aku akan buka satu, Siapa dua, itu yang ngomong? tunggu dulu. Ini pengusaha diajak wawancara ya kayak gini nih. Wawancara kayak gini. Habis ini Preti siapkan pertanyaannya. Habis ini kau yang nanya. Lanjut Ira. Ada dalam statement itu ya, bahkan 2 kali dia ngomong kalau kesabaranku udah habis. Ini Sarwenda yang ngomong, aku akan buka aib 1 sampai 6. Terus udah lagi ngomong lagi tuh, pokoknya begitu habis kesabaranku akan buka 6 lagi. Dia sebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Ada dia ngomong seperti udah itu. kamera jangan diterusin. Aku mendengar itu sedih karena dari pihak Ruben itu juga semua orang tuh punya aib, apalagi keluarga. Jangan Wenda pikir Ruben pun nggak punya aibnya. Tapi aku merasa Ruben bukan orang yang seperti itu untuk saling bongkar aib. Bagaimanapun Ruben pernah ngomong bagaimanapun dia ibu anak-anak aku, Kak. Contoh misalnya masalah anak, kan udah dijawab ya, masalah anak bayi tabung lah ini itulah kan itu udah dijawab kan, udah clear kan. Maksud aku tuh udah jangan aduh apa sih aib-aib apa sih, semua juga punya aib gitu loh. Udah mudah-mudahan juga nih Wenda dengar, udah stop stop ya. Jangan lagi bikin opini-opini yang kira-kira nanti netizen goreng. Jadi kalau kedengeran sama Koruben misalnya Wenda punya aib 1 sampai 6, ya mungkin Koruben juga punya aib 1 sampai 12. Wah, who knows? Tahu gitu. Oke. Lanjut Jadi kadang-kadang ya di pihak sebelah itu kan, maaf ini harus saya bahas ya karena nanti dikira kita menutupi padahal enggak gitu kan. Ya. Akhirnya muncul isu tentang 3 huruf kafir. Gitu kan? Dan akhirnya sudah dilakukan pemeriksaan, bukan sekarang permasalahannya dari jauh-jauh hari gitu. Sudah terjawab, itu negatif. Sudah, ya, Terus menurut Kafit lagi. itu apa ya namanya kalau sampai yang kayak gitu-gitu bisa keluar terus itu gimana ya Kafit? Udah kan netizen Indonesia ini senang dengan berita-berita seperti itu. Tapi kan udah di-upload juga kan hasil pemeriksaannya. Apalagi yang mau dibahas? Apalagi kalau sekarang sekedar bukti chattingan atau apa, orang bisa edit juga atau orang bisa juga praduga gitu atau apalah. Tapi udah kita ngelihat hasil akhir itu udah ada, hasil labnya itu udah ada, nggak usah dibahas lagi. Oke, baik ya, karena nanti dikira kita nggak mau bahas Kafit. Iya kan sekarang kita lihat juga Koruben kan sehat walafiat, nggak kenapa. Kan kita udah tahu bagaimana orang misalnya yang indikasi orang berpenyakit seperti itu nggak mungkin seperti Koruben kan penampilannya. Kita netizen jangan mentang-mentang ada berita yang kira-kira bisa bikin orang terpuruk lalu kalian bahas-bahas padahal belum tentu. Udah cukup lah netizen, udah cukup ya, karena buat aku ini kita harus sama-sama bijak. Kalau pendukungnya Wenda dan pendukungnya Ruben ini memang sayang sama mereka berdua nih ya, menurut aku sudahi jangan saling ini lagi, karena semakin banyak nanti jejak digital saut-sautan ini yang akan dibaca oleh anak-anaknya itu. Dan tapi Wenda memang juga penyakitnya dulu Ruben adalah 3 huruf, ESS, empty sella syndrome itu mungkin. Jadi bukan HIV ya, geng. udahlah sekarang beginilah ya netizen ya. Kalau misalnya Kak Fitri senyum dulu. Baru karena kali gini ini ya, aku tuh stres karena gini. Karena aku juga kan kemarin terakhir Kak, aku difitnah begini-begini. Bagaimana kalau sekarang aku juga punya bukti yang kira-kira bisa bikin dia juga gitu. Jadi akhirnya saling balas. Udah stop. Nah, nanti kalau misalnya Koruben difitnah nih yang sakit-sakit ini, kalau dia keluarin fakta yang bikin kalian tercengang, kalian mau apa? Udah diem netizen. Jangan nih. Dikit lagi jangan sampai Koruben itu juga melakukan pembenaran hak jawabnya kalau kalian terus menyudutkan tentang hal yang tidak baik di berita ini. Jangan. Nanti aku juga udah nggak bisa lagi. Nah,
Aku udah bilang kan, aku masih bisa nahan-nahan Koruben. Udah kok, jangan, nggak usah kok. Masih begitu. Kalau sampai dia ngejegar juga nih, ngeliatin bukti, meninggoy kalian semua. Udah Iya. jangan ya. Ternyata Oke, dia biar kayak nggak gitu. tegang. Aku lihat Kak Fitri udah agak-agak kusut. Preti, silakan. Preti Iya. bertanya, silakan. Kita tepuk tangan dulu, senyum Kak Untuk Fitri. Preti, calon istrinya Ruben. Ayo silakan bertanya sama Kak Fitri. Calon kakak iparmu. Kak Fitri calon kakak iparku yang paling cantik sedunia. Amin. Ya, aku mau bertanya nih sama Kak Fitri ya. Seandainya, ya aku ngikutin Koko. Seandainya Kak Fitri di posisi Sarwenda ini kan kita kalau Bang Ruben kan ya lawan jenis ya kan, kurang lah gitu. Kalau kan sama-sama perempuan ini Kak Fitri, ya kan? Sama-sama perempuan. Kalau Kak Fitri di posisi Sarwenda saat ini, Kelap ya, dulu. Nah, apa yang akan Kak Fitri lakukan saat ini? Apa yang akan Kak Fitri, jalan yang akan Kak Fitri pilih lah saat ini? Setelah ramai ini, enggak setelah bercerai gitu aja dah. Dengan Iya, fasilitas yang banyak setelah dapat tanggung ribut-ribut jawab. ini aku yang nanya. Kayak mana nya aku yang nanya. Gak usah keras omonganmu, banyak yang nonton ini. Setelah mulainya konflik huru-hara inilah ya kita bilang ya, konflik yang mencuat di publik gitu. Ya dia memang salah berucap lah, kita akui lah dia salah berucap. Ya ada kata dia yang nggak etis, nggak pantas lah gitu muncul di media sosial. Nah abis itu kan dia minta maaf. Setelah itu kita lihat tidak ada penyelesaian gitu. Nah sebagai seorang perempuan ini Kak Fitri kan, Kak Fitri ngikutin juga ya kan, dapat informasi juga sebagai perempuan. Seandainya nih ya posisi Kak Fitri sebagai posisi Sarwenda, apa yang akan apa yang akan Kak Fitri lakukan? dengar ya nih. Ini kalian simak dengan baik karena Preti menanya kalau aku di posisi Wenda sekarang udah viral begini. Kalau aku Preti, aku akan bawa anak-anak aku akan cari Ruben sampai ketemu, aku akan minta maaf atas semua perkataanku dan sikapku, dan aku akan berbicara secara orang dewasa demi kepentingan anak dan masa depan anak-anak. Apa yang selama ini terjadi memang aku sadari itu salah. Bravo. Tepuk Setelah tangan itu, dulu. setelah itu aku nggak usah lagi nunggu digugat. Dan aku karena ini kesalahan yang aku timbulkan sehingga terjadi tsunami dalam kehidupan aku, tsunami di dunia maya. Aku memohon untuk Koruben untuk sama-sama kita saling memaafkan. Aku salah gitu ya. Aku minta maaf, salah. Mungkin kalau misalnya Koruben juga merasa memang gue ada salah juga, pasti saling minta maaf di situ. Menutup Oke. semua cerita saling Nah ini paling bagus ini. Oke, silakan Mayres, pertanyaannya Mayres. belum beres, menutup semua salah paham ini, lalu bawa itu keputusan, ikuti keputusan itu. Oke ya, mulai sekarang aku kasih waktu ketemu Mbak, mana yang menjadi hak kamu, mana yang jadi anak-anak menjadi hak aku. Keren, That's it. keren. Nggak I ada love you. tuntutan tuh. Tepuk tangan. Itu yang kami Gini itu loh, yang kami terus rekomendasikan Kak Fitri, mulai Ini dari kamera. ada gugatan. iya, Itu tidak yang akan terus kita juga kami- dengar Mm-mm. kamera, tidak Iya. akan juga merubah posisi dia di hatinya anak-anak. Dia tetap Iya. ibu yang baik. Iya. Dia tetap akan menjadi dikenang sama anak-anaknya ibu yang Betul. hebat, ibu yang baik. Nggak ada Keren. orang yang bisa menggantikan posisi orang tua di hati anak-anak, nggak ada. Keren, setuju. Oke. Itu secara Silakan normatif. Mayres. Baik, makasih Koko. Itu assalamualaikum Koko, Kak Fitri semuanya. Waalaikumsalam, Meres. Waalaikumsalam warahmatullahi Pernyataan wabarakatuh. dari Kak Fitri tadi itu secara normatifnya ya, seharusnya orang sadar, orang waras ya harusnya seperti itu ya. Sabar normatifnya. Mayres, jangan terlalu tertekan. Dihalusin sedikit. Ini Kak Fitri ini nanti tambah tegang. Biasa. Nah, akan tetapi Kak Fitri, itu juga sudah dibahas di kontennya Koko Densu. Pertanyaan yang sama juga. Tetapi yang dijawab hanya menyalahkan netizen. Dia say sorry kepada netizen dan keluarganya aja. Tidak say sorry terhadap Koko Ruben sama keluarganya Koko Ruben. Yang otomatis apapun yang dikeluarkan dari mulutnya dia itu menyinggung seseorang.
Ya seperti kan itu. udah Tapi tadi aku udah jawab Kak, kan kamera udah tanya seandainya itu jadi Iya. aku menyarankan untuk Wenda minta maaf sama Ruben dulu baru ke netizen. Netizen itu kalau misalnya dia mengakui karena keplesetnya dia nih jadi oversight di dunia maya. Mm. Di dunia maya ini gampang berubah. Hari ini dicela, besok juga dipuji gitu. Tapi harus gini loh, kalau misalnya nih ya, aku ngomong sama Wenda, kalau misalnya kita mau duduk lagi nih, ayo dah Kak Fitri tolong bilangin lagi sama Ruben, ayo begini-begini, kagak usah pakai melapor ke pengadilan, mungkin itu akan selesai. Asal sama-sama dua-duanya juga calm down, turunin, yang egonya diturunin, yang ini dinaikin, jadi ketemu di tengah nih demi Betul. keadilan gitu. Betul. Oke, selanjutnya saya yang Kak nanya ya. Fitri. Begini Kak Fit, kalau seandainya Kak Fitri ada di posisinya S, ketika dia mengakui bahwa dia punya 20M untuk biaya renovasi ya. Nah, sedangkan kalau dia punya 20M yang saya bingungkan kenapa lakinya itu mau jaminkan rumah yang sekarang ditempati itu kok ada 20M dia nggak bantuin gitu loh maksudnya. Kendati pun suami istri kan biasa saling bantu seandainya dia punya 20M. Ya, mungkin dia menganut gini. Dengar ya ibu-ibu, para istri dengar nih. Aku bicara kadang-kadang di dalam Uangku. rumah tangga itu, dengar. Uangku, uangmu, uangku. Mungkin itu yang dianut sama dia. Kemudahan lagi. itu kan sudah berpisah Kak Fitri. lagi. Sudah berpisah loh kondisinya. Sudah tidak suami istri lagi masalahnya. Oke, sekarang Ira. Kak Fitri, kemarin Aku ya Kak, ramai. habis itu. Ya, abis ini kamu. Ya, Kak Fitri, kemarin tuh rame banget tentang petisi boykot, ya. Kemudian ada yang namanya cancel culture. Sampai dengan berita ini viral, ya, live Sarwenda maupun live-nya Gio berhenti. Ya kan, kayak gitu. Belum. Nah, kemarin tuh ada live yang 88. Nah, bagaimana potensi cancel culture boykot ini terhadap kedepannya ini? Kita tahu kan, walaupun misalnya dia banyak yang namanya bisnisnya, tetapi kemarin yang kita tahu bahwa penghasilan terbanyaknya adalah dari live, maka dia sepertinya fokus ke live, fokus jualan. Nah sekarang ini kayaknya kosong nih misalnya, atau bisa dibilang ya sedikit lah, tinggal 10% atau 20%, seperti itu. Nah cancel culture, sementara dari situ dia akan menafkahi anaknya kalaupun terjadi apa-apa. Menurut Kak Fitri kayak gimana? Gini ya teman-teman ya, kalau masalah polling apa itu cancel culture apa-apa itu bukan aku meyakini itu bukan urusannya Ruben. Itu yang terjadi di dunia maya seperti itu. Fokus Iya. Ruben itu kan hanya kepingin dia bertemu Ketemu sama anaknya. anak-anaknya, Iya. fokusnya ke anak. Nah, menjadi melebar ada serangan seperti tsunami di ibu itu kan atas ulah dia sendiri toh. Iya Iya. kan? Tapi gini loh netizen ya, sudah kalau misalnya kalian ini, kita lihat aja bagaimana nanti Ruben menyikapi, Sarwenda menyikapi masalah ini. Aku yakin banget nih Wenda sayang, aku yakin banget kalau Wenda ini memang menurunkan sedikit egonya datang ke Ruben, minta maaf baik-baik atas semua yang terjadi di dunia maya ini. Aku yakin lah banget dengan kebesaran hati Ruben itu, Ruben juga akan saling memaafkan. Support. Iya. Ya, dan mungkin juga Ruben akan membantu ngomong di dunia maya, udah ya masalah aku dengan mantan istriku, ibu anak-anakku sudah selesai. Bagaimanapun kita juga sebagai manusia mematikan rezeki orang lain itu nggak boleh. Itu kan nanti akan berlimbas ke kita juga. Iya. Yang terjadi sekarang ini mungkin menjadi pembelajaran juga buat Wenda. Bagaimana kalau dalam Tuhan itu mau berkehendak kun fayakun ya. Ya terjadilah. Begitu dia lagi di atas, gara-gara kepleset bisa jatuh. Itulah Iya. kehidupan. Tetapi nggak ada kata terlambat, Wenda. Nggak ada kata terlambat. Kalau aku jadi Wenda dan mungkin aku masih bisa komunikasi sama Wenda, mungkin aku yang akan bawa Wenda, yuk ketemu sama Ruben, yuk sini gue dudukin di meja. Udah kalian jangan ribut. Ayo kita damai-damai aja, ikutin itu aturan. Ya mungkin yang kemarin dipersulit, ketemu anak-anaknya jangan dipersulit lagi karena anak-anak juga udah gede juga. Nggak akan juga membuat porsi Wenda di hati anak-anaknya itu berkurang juga. Aku jamin gak akan itu. Tapi ini demi kesehatan mental anak-anak juga. Mau dibilang apapun, Ruben itu ayahnya.
mau ditaruh di langit ke bulan kemana itu siapa bapakmu nak? Ruben Onsu. Nggak akan bisa. Bukan kata lawyernya, mantan bapak itu, lawyernya itu bener-bener tuh kalau ketemu aku teriakin banget, besok-besok anak gue salah tuh. Tuh. Kupikir aku aja yang kesel, ternyata Kak Fitri juga kesel. Ya kayak Aida salah ngomong, harusnya dia minta maaf tuh. Udah minta maaf Iya. belum sama Ruben itu lawyer? Maaf ya, saya salah bicara. Nggak ada namanya mantan. Belum. Sejauh mata memandang belum. Kalian itu kalau mau itu juga tuntut tuh, itu nggak boleh, itu nggak bener itu ngomong begitu. Besok-besok gimana ada mantan? Jadi kalau nanti besok-besok Kafit ketemu dia, Kafit mau ngomong begitu? Ya mungkin salah ngomong ya, namanya orang emosi. Aku juga kan pernah suamiku sekarang juga pernah mengalami kayak Ruben begitu ya. Dia salah ngomong aja, aku yang maki-maki itu. Iya salah gue salah ngomong. Nggak ada salahnya minta maaf. Nggak ada itu mantan anak itu nggak ada guys ya. Sekarang yang kalau misalnya aku masih bisa ngomong sama Wenda dan aku tuh bukannya nggak mau ngomong lagi tuh karena aku merasa takutnya aku tuh dipikir sama Wenda, Kak Fitri kayaknya belain Ruben nih, gue males deh gitu. Nah, padahal nggak ada begitu. Kalau misalnya sekarang Wen, ayo kita perbaiki di bagaimana biar Wenda bisa bekerja lagi di sosmed. Ayo kita sama-sama ketemu. Apalagi Ruben sekarang udah lebih, Masya Allah ya, imannya udah ini. Aku rasa jamin kalau Wenda memang menyadari ketemu baik-baik. Dan aku dengar juga kemarin nih, mohon maaf ya kalau salah ya, Ruben juga agak cerita sama aku, ya Kak, aku udah mediasi. Hakim ngomong 4 hari di Wenda, kalau nggak salah 3 hari, 2 sampai 3 hari Wenda masih ngebentak. Artinya Wenda masih ada emosi di situ. Mudah-mudahan hari ini udah nggak ada emosinya, besok juga tambah berturun emosinya. Kalau misalnya memang buat anak-anak, percayalah perempuan-perempuan percayalah perempuan-perempuan yang sudah jadi ibu di dunia ini hanya ibu yang rela mati buat anaknya. 9 bulan taruhannya nyawa. Ya. Kalau cuman untuk ngalah biar ketemu bapaknya, itu hal termudah yang bisa ibu lakukan. Percayalah. Itu hanya ibu yang bisa berkorban buat kebahagiaan anaknya. Nah, kalau Wenda juga menempatkan di posisi itu, biar anak-anaknya bahagia, aku rasa saran aku ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Iya. Ya, itu karena udah aku tuh melo udah ya guys, aku udah kayaknya udah Preti mau bertanya Preti sama udah Meres. tersekat aku ini karena aku kasihan gitu loh, kasihan kalau ngebahas anak apa. Kayaknya Kak Fitri senyum lah. Aku baru kali ini serum sama Kak Fitri dari tadi berkerut aja. Ya. Bukan kamera, aku tuh kalau urusannya anak, aku terserah dia mau ribut apapun itu aku bisa. Kalau anak itu trauma anak dari perpisahan orang tuanya itu susah untuk hilang. Dan itu akan terbawa sampai dewasa. Makanya kan aku juga pernah bercerai. Aku itu orang yang paling ngalah selama anak aku bahagia. Waktu itu ya. Dan aku pun kan korban perceraian juga. Kenapa aku berpikir aku tidak mau seperti ibuku dulu. Aku mau pokoknya anak-anak aku bahagia. Karena cuma ibu yang bisa rela berkorban buat anaknya. Gitu. Ya, aku pernah bercerai. Kalian bisa lihat dulu bagaimana aku menahan diri aku. Aku juga dimana kalau anaknya lagi happy sama bapaknya ya sudah dah, nggak ada tuh aku bilang sini pulang. Nah, nanti juga anaknya nyari sendiri kok, nyari aku. Sampai sekarang yang satu udah di Kanada, yang satu juga udah di Australia. Aku merasa alhamdulillah mungkin anak-anak aku itu anak yang paling bahagia sekarang. Bisa aku boleh adu nih ya dengan orang tua yang masih lengkap, rumah tangganya masih lengkap. Aku pede banget anak aku anak yang paling bahagia di dalam perkorban perceraian orang tuanya. Pede nih aku. Tanya sama Naira Keira. Tanya sama Naira, Kaira dan Meira. Boleh aku nanya, Kati. Boleh silakan Preti. Jangan masalah anak, masalah yang lain aja. Udah. Nanti Kafit nangis Udah di ya, sini. jadi kalau masalah anak itu saran aku, mudah-mudahan Wenda dengar. Ayo ketemu sama Ruben, gak usah bersih tegang lagi. Insya Allah kalau masalah anak sudah selesai, yang lain akan selesai. Dan aku yakin Wenda bisa balik lagi ke sosmed, bisa berjualan lagi, bisa juga membahagiakan anak-anaknya lagi dengan uangnya. Juga bisa buat dirinya lagi. Karena mau gak mau kan emang dia cari, saat ini yang aku tahu kan memang di sosmed menjanjikan ya untuk cari uang. Lanjut. Udah bisa aku berkicau.
Nah, Kak Fitri, Oke, aku mau silakan. nanya. Kak Fitri minum dulu sambil aku nanya ya. Kak Fitri, seandainya lagi nih, ya kan? Seandainya Kak Fitri di posisi Sarwenda, kan langkah-langkah yang dilakukan Sarwenda, step by stepnya, mau itu minta maaf, mau itu datang ke podcast, mau dia apapun itulah yang saat ini dia coba untuk up lah ya, apapun itu. Nah, itu semua kan ada kontribusi dari pengacara, ya kan? Saran dari pacarnya, Ergio ya. Nah, yang Kak Fitri tadi kasih tahu kan kalau seandainya Kak Fitri jadi Sarwenda itu yang akan Kak Fitri lakukan. Tapi faktanya kan bukan itu yang dia lakukan. Nah, seandainya Kak Fitri jadi Sarwenda ini apa? Dia harus punya pemikiran sendiri atau dia harus dengarkan pacarnya atau pengacaranya? Karena kan sejauh ini kita melihat ya Kak Nanti Fitri, kalau sejauh ini aku kita gini ya Preti, ya. aku udah nangkap pertanyaan kamu. Aku udah nangkap. Tapi kalau aku ngomong ini menurut pendapatku ya. Menurut pendapatku ya. Kadang-kadang Preti, kadang-kadang kita entah profesi kita lawyer, pacar atau apa, kita harus lihat dulu tujuannya itu apa. Ya, tujuannya itu apa? Ada beberapa lawyer itu yang memang kepengen ribut aja biar dia terus diberitain, ada yang begitu. Atau ada nih pacar yang memang pengen terkenal ya, nebeng dari keterkenalan masalah pacarnya, ada yang begitu. Tapi kalau aku misalnya di posisi Wenda ini, aku tinggalin itu semua. No need lawyer, ini masalah keluarga yang melahirkan dan mantan suami. Kalau aku nggak butuh siapapun, ini masalah hidup gue, anak-anak gue. Aku maju sendiri, aku cari Ruben, Ruben kita ngomong, bagaimana ini baiknya. Aku minta maaf ya, kemarin ngomong apa tuh? Ngomong gini. Mungkin balik lagi ada kan orang yang ngomong, jangan dinormalisasi seolah-olah perempuan itu dengan uang segitu itu besar gitu, kayak nggak ada harga. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita lagi membicarakan tanggung jawab seorang mantan suami kepada mantan istri dan anaknya, itu kan? Iya. Itu bukan. Salsabella, kau ya tiba-tiba aja bilang Udah, jangan melibatkan, Jangan melibat kemana-mana, ini kan bukan. Jangan melibatkan Bisa Ira, tadi udah jawaban udah Kak ranah Fitri, sana. sebentar. Ini enggak, sebentar loh. Ini kan bertolak belakang dengan yang kita lihat. Maksudku itu bagus jawaban Kak Fitri, karena kan aku dugaanku Sarwenda saat ini juga mengalami kebimbangan gitu loh Kak Fit. Ya Wenda, kalau Wenda dengerin aku, udah nggak usah pakai siapa-siapa, nggak usah pakai siapa, balikan ini urusan keluarga Wenda yang punya kendali di dalam kehidupan ini, anak-anak Wenda, dan sampai menutup mata Ruben itu tetap ayahnya anak-anak. Dan aku yakin juga Wenda pasti minta perlu pertolongan. Kita nggak tahu, Allah itu nggak tahu kapan manggil kita berpulang, siapa yang duluan. Kalau misalnya amit-amit ya Bang Bayi ya, kalau misalnya nih Ruben misalnya yang pergi duluan, ya sudah, dia yang ngurus. Kalau sebaliknya kayak aku misalnya, aku yang nih pergi duluan, anak-anak aku kan pasti butuh bapaknya. Kenapa aku harus ajak dia ribut? Siapa yang mau ngurus gitu? Kita harus mikirnya itu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita nggak tahu, even sehelai daun aja jatuh di belakang gue itu takdir. Kita lagi enak-enak makan, tiba-tiba nggak ada. Kita lagi enak-enak, dia dapat rezeki apa-apa, tiba-tiba OTT, duit banyak tuh di rumah siapa? Ngapain begitu? Tiba-tiba lagi live enak-enak, ada masalah, jatuh, nggak ada lagi penggemarnya. Nggak ada yang abadi, udah jangan takabur. Hidup ini nggak boleh takabur. Ini udah teguran buat Wenda juga mungkin ya. Udah itu aja. Jangan di depan anjir. Baru Oke, baru. Mayres, silakan Mayres. Ya, makasih. Jawaban Ini Kak terkait Fitri keren, gila. ya, berisik Fetty. Nggak boleh teriak-teriak gitu, Mayres. Pelan. Terkait Lanjut. ini terkait Onyo nih Kak Fitri. Tentang penamparan yang terjadi gitu, yang sempat Onyo speak up di story-storynya dia gitu. Sebagai teman Ruben Onsu tempat dia bercerita.